Ngabdilah kamu kepada Allah. Kita ini bukan termasuk kategori manusia yang bersyukur kepada Allah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa yang bukan untuk manusia dan mana yang bukan dari Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akhana syahdan an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyirin ladina amanu annahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'ala al-'arsyi amru ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tatadhakkarun. Surah Yunus. Pengantar pertama, surah Yunus ini terdiri dari 109 ayat, termasuk ayat atau kategori masuknya ayat-ayat Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Isra dan sebelumnya surah Hud. Seorang ulama yang bernama Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, kecuali ayat 40, ayat 94 dan 95, ketiganya diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad berhijrah. Pokok-pokok daripada surah Yunus ini, pertama adalah pokok bahasanya tentang keimanan. Diturunkannya itu di Mekah. Berbicara tentang keesaan Allah, kekuasaan dan penciptaan Allah. Al-Quran bukanlah sihir. Allah mengatur semesta alam dari arasnya. Syafaat hanyalah dengan izin Allah. Wahyu Allah menerangkan semua yang gaib bagi manusia. Wali-wali Allah mengawasi, dan yang gaib Allah mengawasi dan mengamati perbuatan hamba-hambanya di dunia. Dan Allah tidak mempunyai anak. Itu dari pokok-pokok ketauhidan yang terdapat di dalam surah Yunus. Yang kedua tentang hukum. Di dalam surah Yunus ini pokok bahasan yang kedua tentang hukum
menentukan perhitungan tahun, waktu dengan perjalanan matahari dan bulan, hukum mengadakan sesuatu terhadap Allah, dan hukum mendustakan ayat-ayatnya. Yang ketiga, kandungan dari surah Yunus ini adalah tentang kisah, di mana di dalamnya terdapat kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga termasuk tukang sihir, kisah Bani Israel setelah keluar dari negeri Mesir. Terakhir adalah kisah Nabi Yunus dengan kaumnya. Yang keempat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari kebangkitan, hari pembalasan tentang sifat-sifat manusia atau karakteristik manusia, seperti manusia suka tergesa-gesa, manusia selalu ingin instan, dijelaskan di sini. Jadi artinya apa sih yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Semua fenomena kehidupan manusia, hidup dan peri kehidupan manusia, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Hanya tentu karena Al-Quran ini terdapat di dalamnya ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat, maka tentu perlu penjelasan. Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan adalah para mufassir. Kita sama sekali tidak punya kewajiban dan tidak punya kemampuan untuk menafsirkan ayat ini. Paling kita itu cuma membaca tafsir, itu pun sudah susah, ya. Membacanya aja sudah susah, apalagi harus menafsir, gitu, ya. Jadi pahami oleh kita semua bahwasanya segala sesuatu sudah diatur oleh Al-Quranul Karim. Tidak ada yang tidak diatur perjalanan. Hanya tentu di dalamnya butuh penjelasan. Karena Quran ada yang bersifat tafsiri, ada yang bersifat ijmali. Dalam hal-hal tertentu butuh penjelasan. Nah, makanya kita mengaji ini adalah mengkaji tafsir yang mana terdapat di dalam tafsir Jalalain. Baik, surah Yunus ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini pertama menjelaskan tentang sikap orang kafir terhadap pewahyuan Al-Quran. Bagaimana mereka terhadap wahyu yang Allah turunkan, bagaimana orang-orang kafir terhadap Al-Quran, sikap mereka terhadap Al-Quran. Al-Quran ini salah satu daripada ciri keagungan Islam, yang mana tidak semuanya agama memiliki kitab suci, dan kitab suci yang dimiliki oleh agama lain sangat berbeda dengan kitab suci yang dimiliki oleh agama Islam. Maka orang iri dengan adanya Al-Quran yang begitu luar biasa. Karena adanya keirian daripada Al-Quran itu sendiri, mereka berupaya untuk merubah Al-Quran. Mereka berupaya untuk memalsukan Al-Quran. Mereka berupaya untuk menyelewengkan Al-Quran. Tapi sampai dengan hari ini Al-Quran tidak bisa diselewengkan. Al-Quran tidak bisa dimanipulasi. Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Karena jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang memelihara daripada Al-Quran. Makanya jangan kaget ketika ada orang berupaya untuk memasukkan Al-Quran, memasukkan ayat-ayat padahal itu bukan terdapat di dalam ayat. Jangankan orang pintar, orang bodoh pun sudah bisa menemukan bahwa itu bukan merupakan bagian daripada Al-Quran. Nah, ini Al-Quran sangat luar biasa, dan yang paling penting adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Beda dengan membaca tulisan-tulisan lain. Membaca tulisan Al-Quran menjadikan nilai ibadah. Artinya karena ini merupakan nilai ibadah, bacaan Qurannya pun berbeda. Harus benar membacanya, harus menggunakan ilmu Al-Quran yang disebut dengan ulumul Quran, harus menggunakan ilmu tajwid,
harus menggunakan makhrajil huruf, sifat huruf dan yang lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Surat Yunus, ari surat Yunus makiyatun eta bangsa Mekah, makiyah. Illa fa in kunta, kecuali fa in kunta fi sakki, ayat yang berbunyi fa in kunta fi sakki, al ayataini, dua ayat, awis salas atawa tilu ayat, aw wa minhum may yu'minu bihi, atau ayat yang berbunyi wa minhum may yu'minu bihi, al ayat mi'atun wa tis'u aw asru ayatin, jumlahnya ada 109 ayat atau ada 110 ayat. Bismillah kalawan nyebat jenengan Allah, Ar-Rahmani anu mapari nikmat umum Allah di dunia, Ar-Rahimi anu mapari nikmat khusus Allah di akhirat. Alif lam ra. Allahu ari Allah a'lamu eta anu langkung uninga bimuradihi kana maksudna Allah bidalika ku eta alif lam mim. Nah, da sakitu we geus. Arti alif lam mim tong dijelaskeun macem-macem. Pokona nyangakeun ka Allah, Allah nu langkung terang kana hartina. Udah. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Udah. Clear, udah. Ketika kita mendapatkan huruf-huruf munqati seperti itu, alif lam mim, alif lam ra, alif lam shad, ha mim, ain sin, kaf, ha, ya dan sebagainya, nun, qaf, itu adalah nyangakeun ka Allah. Sebab di situ maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Dah. Tilka hadil ayatu ari ieu tegesna pirang-pirang ayat, ayatul kitabi eta pirang-pirang ayat tina kitab. Al-Qur'ani tegesna tina Qur'an, wal idopatu jeung ari idopatna di makna min kalawan makna min. Al-Hakimi anu nerangkeun sagala hukum, al muhkami akana naha bukti linasi ka jalma-jalma, ai ahli Makkah tegasna urang-urang Mekah. Istifhamu inkarin eta istifham inkar. Wal jar wal majrur jeung ari jal majrur halun eta jadi hal min qaulihi tina dawuhan Allah, ajaba eta ngarasa kaget, kaheranan. Bin nasbi kalawan nasab, khobarukana eta jadi khobarkana. Wabir robi jeung kalawan ropa ismuha eta jadi isim kana. Wal khobaru ari khobarna wa huwa ari khobar ismuha eta isim kana alal aula netepan kana kaul kaiji. An auhayna naon yen geus ngawahyukeun kami ceuk Allah, ai iha uha tegasna ngawahyukeun kami ila rajulin kahiji lalaki minhum tisawarehna ahli Mekah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an andiru ay mupassirun kana kudu nyingsieunan anjeun, khawif kudu nyingsieunan anjeun annasa ka jalma-jalma al kafirina pirang-pirang anu kafir bil adabi kalawan siksa. Wa basyir jeung kudu ngabungahkeun anjeun alladzina amanu ka sakabeh jalma anu iman, anna aibi anna lahum kana saknya nyana tegesna eta pikeun jalma anu iman salapa sidkin derajat kaluhuran
lahum tetep pikeun eta jalma-jalma qodama derajat kaluhuran, qodama sidkin anu bener tetepna ti zaman ajali, inda rabbihim mungguh pangeran eta jalma-jalma, ay ajron hasana tegesna ganjaran anu alus, bima kusabab perkara qaddamu nugus ngaheulakeun jalma-jalmahu kana ieu perkara minal a'mali tina pirang-pirang amal. Qalal kafiruna, qala mangka geus ngomong al kafiruna jalma-jalma kafir, inna hadzal qur'an sanyana ieu Qur'an al mustamila anu ngawengku ala dalika kana itu andirinas la sihrum mubin eta yakti sihir anu pertela, bayyinun anu jelas, wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan la sahirun yakti tukang sihir, wal musyaru jeung ari musyar ilaih, wal musyaru ilaih jeung ari musyar ilaihna an nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum sanyana pangeran aranjeun kabeh Allahu nyata Allah alladzi khalaqa anu parantos ngadamel Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung kana bumi fi sittati ayamin dina genep poe min ayamid dunya ti mimitina poe pirang-pirang poe dunya, aya fi qadriha tegasna dina ukurana pirang-pirang poe, liannahu sanyana kalakuan lam yakun hante bukti, summa samsun mangka tetepanon poe wala qamarun jeung hante aya bulan, walau salah mengersakeun Allah la qahalaqahunna tangtu ngadamal Allah bilam hatin dina sekejap mata, walau dulu jeung ari pindah anhu tina eta lamhah li ta'limi khalqihi pikeun mempelampikeun ngajarkeun ka makhlukna Allah at-tasabbuta kana kudu rintih, sumastawa mangka tuluy ngurus Allah alal arsy kana aras, istiwaan kalawan ngurus yaliku anu pantas bi ka Allah, yudabbiru ngatur Allah al amro kana sakabeh perkara bainal khalaiki di antara pirang-pirang makhluk, ma min syafi'in hante aya anu nyafaatan jaidatun eta lapad tina jadi panambah, yasfa'u anu nyafaatan li ahadin pikeun hiji jalma ila min ba'di iddihi kecuali tina sanggeus izin Allah, radun eta nolak liqaulihim kana omongan jalma-jalma kafir, innal asnama sanyana berhala tasfa'u mere syafaat lahum ka jalma musyrik, dalikum ari itu ngadamel al khaliqu ngadamel al mudabbiru tur anu ngatur urusan Allahu eta Allah, rabbukum tegasna pangeran aranjeun kabeh fa'budu maka kudu ibadah aranjeun kabeh ka Allah, wahidu kudu nauhidkeun aranjeun ka Allah, apala tadakkarun nah hantu ngalap peringatan aranjeun kabeh bidgomita kalawan ngaidom kana ta bil asli dina asalna biddali dina dal ilaihi ka Allah ta'ala maluhur marjiukum ari pembalikan aranjeun kabeh jami'an sakabehna wa'dallahi kalawan janji Allah haqqan kalawan bener, masdaroni atau masdar dua nana mansubani anu nasabkeun dua nana bipilihima kalawan kenyong dua nana al-muqaddari anu ditakdirkeun innahu sa'ina Allah bil kasri kalawan kasro istinapan jadi dimiti wal pati kalawan patah ala takdiril lami kala nakdirkeun alam yabda'u ngamitan Allah al-khawqa kana ngadawa makhluk aibadahu tegesna ngawitan Allahu kana ngadamel makhluk jeung insani kalawan ngajadikeun sumayu itu mangkatuli ngabalikeun di Allahu ka makhluk jeung basi kalawan baas ya jiya pikeun ngabalas Allah yusbita liyusiba pikeun ngaganjar Allah alladzina amanu kadal majal anu iman wa amilus sholihati anu digawe amal saleh bil istiqamah adil
walladzina kafaru jeung ari jalma-jalma anu kafir laun tetep jalma kafir syarabun inuman min hamimin tina cai anu kacida panasna ma'in baligin cai anu nepi nihayatal hararati kana panungtungna panas wa adabun jeung siksa alimun anu nganyerikeun mulimun anu banget nganyerikeunana bima kusabab perkara kanu anu aya di jalma-jalma yakuluna kalaupun di jalma-jalma aya disabab kufrihim kusabab kufurna di jalma-jalma. Ini jelas bahwasanya orang-orang mukmin yang mengawali hidupnya dengan percaya kepada Al-Qur'anul Karim dijamin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan dengan jaminan wa basyiril ladzina amanu annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Jadi orang mukmin dijamin bahagia. Orang mukmin dijamin ketika menghadapi segala urusan selalu Allah akan berikan jalan keterbukaan. Orang mukmin sesulit apapun permasalahan yang dihadapi, tatkala dia memiliki rukun kehidupan, ilmu yang dimiliki, usaha yang maksimal, berdoa yang tidak pernah berhenti, maka akan selalu Allah berikan jalan keterbukaan. Ya, termasuk diantaranya kalian semua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kehidupan. Amin. Pertama adalah Allah berfirman alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andirin nas wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadzal sahirum mubin. Tilka ayatul kitabil hakim, bahwa Al-Quran yang penuh dengan hikmah ini, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini semuanya mengandung hikmah. Akana linasi ajaban, pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, jadi kaget. Nah, ieu wahyu teh diturunkeunana ke orang yang bernama Muhammad. Makanya kaget orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang yang beriman tidak kaget, karena layak. Rasul diberi Quran, Rasul ditunjuk sebagai nabi, Muhammad ditunjuk sebagai nabi, Muhammad ditunjuk sebagai rasul, Muhammad ditunjuk sebagai penerima daripada Al-Quran, memang sangat berkelayakan. Rasul kasipatanku sifat sidik, Rasul kasipatanku sifat tabligh, Rasul kasipatanku sifat amanah, Rasul kasipatanku sifat patonah, Rasul kasipatanku sifat saja'ah dan yang lainnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun. Pada jelaskan, wajar Rasul diberi. Mereka iri dan kaget. Nah, di sini kan kalau seandainya kita berbicara dengan kita saja, dari sekian ribu santri yang ada, ini Allah akan bedakan perjalanan kehidupan, ending kehidupan kita ini akan berbeda sekali. Mungkin ada yang ditakdirkan oleh Allah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadah kayak Mamah Dede mungkin, ada yang kayak UAS, ada macam-macam, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ya kan? Ini pasti yang berbeda-beda. Nah, ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang, nggak ada kalimat kaget. Memang itu adalah prerogatif Allah. Tu'ti man, Allah menghendaki. Apalagi di sini Allah menghendaki yang layak untuk diberikan wahyu itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Karena memiliki kelayakan untuk diberi. Baik, kepada kita sekarang feedbacknya, kita layak tidak dijadikan seorang menjadi pilihan Allah? Itu layak tidak? Apakah kita punya kelayakan suatu saat untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah kita memiliki kelayakan suatu saat akan menjadi anfa'hum linas? Apakah kita punya kelayakan bahwa suatu saat kita itu akan menjadi orang sukses berhasil? Ujung-ujungnya, apakah kita punya kelayakan kita mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah? Why not? Kenapa tidak? Kalau kita ada upaya, karena kita sekarang sedang berusaha maksimal. Cari tanah gitulah, ke maksimal cari tanah. Mus capek teh, lulus teh, tunuh teh, maksakeun ngaji teh. Cari tanah mah maksimal, model kieu teh gitu. Ya, tapi kan ada dalam diri kita. Layak dan tidaknya itu bukan karena orang lain. Kita sering saya katakan kepada kalian, di dalam diri kita ini ada alat untuk mengukur diri, ya. Layak tidak? Ya mungkin jujur saja, saya sendiri tidak layak ngaji di sini. Yang layak ngaji di sini ya mungkin Anda. Sok atau dia beda. Mungkin Pak Ustadz Rahman yang paling layak ya, untuk memimpin Gapleh. Tidak semuanya orang diberikan kelayakan. Malam tadi kita berbicara tentang bagaimana ketika Buraq ditunjuk oleh malaikat Jibril. Bukan Buraq yang gagah, tapi Buraq yang tunggul. Makanya yang tunggul itu langsung akan terangkat oleh Allah. Mari kita tunggul bersama. Langsung hudang. Allah punya penilaian. Apa yang dikatakan oleh manusia baik belum tentu menurut Allah itu terbaik. Tapi kadangkala manusia dengan kearogansiannya, dengan kesombongannya, seolah-olah ingin mengatur kehidupan ini oleh manusia. Semuanya ingin serba bagaimana menurut manusia, bukan bagaimana menurut Allah. Gak ada tanpa izin Allah, ya. Semuanya karena izin Allah. Kita bisa kumpul di sini karena lembang di kobong. Itu lembang dah ngare cicing di kobong. An-andirinas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi Al-Quran, diwahyukan Al-Quran kepada beliau, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul punya tugas, ada misi yang jelas. Pertama adalah an-andirinas al-kafirina bil adab. Berikan orang itu punishment. Jadi dalam metode berdakwah diantaranya begitu. Sering saya katakan ketika orang hanya diberi bahagia saja, jangan-jangan dia menjadi manusia yang euforia. Ya. Makanya ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu jadikan sebagai cambuk, sebagai pupuk, sebagai pengingat kita. Datang penyakit, datang kebingung, datang kegelisahan. Coba kalau saatnya kita selalu bahagia, wah, seakan-akan dunia ini milik kita, yang lain ngontrak. Iya kan? Kalau seandainya kita hanya mendapatkan hal-hal yang nikmat saja, kadang-kadang kan kita protes. Sekian tahun kita mulus, tapi tiba-tiba diberi baru sakit gigi semalam saja, udah ngomelnya bukan kepala. Badan kita mulus, baru diberi gatal saja udah jadi masalah. Listrik selalu ada, tiba-tiba malam semalam saja mati langsung udah ngomong. Kita ini bukan termasuk kategori manusia yang bersyukur kepada Allah. Padahal semuanya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bukan untuk manusia di dunia ini? Dan semuanya ingat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bukan untuk manusia
dan mana yang bukan dari Allah. Ya. Pepohonan mendatangkan buahan. Ya. Coba, buah yang telah kita makan, banyak yang sudah kita makan buah tersebut, atau masih banyak yang belum kita makan? Yang masih kita belum bisa. Kenapa? Gak punya uang untuk beli. Diberi oleh Allah. Makanan diberi oleh Allah. Jangan dulu berbicara makanan, minuman, napas saja. Semua dari siapa? Dari Allah. Bisa seri, coba lamun kalau ditakdirkan itu bisa seri. Musik aduk-aduk ada yang haha. Subhanallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, an-andirin nas al-kafirina bil adab. Hei sia, ketika kamu tidak iman kepada Allah, hati-hati dengan neraka. Ketika kamu tidak mengabdi kepada Allah, hati-hati dengan adab Allah. Ketika kamu tidak percaya kepada Allah, hati-hati dengan murkanya Allah. Dijelaskan dan harus disampaikan. Kamu berangkat dari Allah, diam di atas jagat Allah, diberi rezeki oleh Allah, ngabdilah kamu kepada Allah. Ada kejelasan, dijelaskan kepada orang. Asal nanti Allah cicing dina bumi menang ngadamal Allah, diri nu urang anu boga Allah bakal dibalikeun deui ka Allah. Ai karaka teu iman ka Allah, teu ka harti teh. Napas saja dari Allah. Ya. Apa yang ada di dalam tubuh manusia semuanya karena Allah. Iya. Bagaimana Allah mengatur manusia? Dibedakan manusia. Rambut yang ada di awak urang wae jadi teu bareng. Kabayang lamun eta halis jadina kosmuuk. Kada rieur teh tabu. Subhanallah. Qul ya ala rabbikumma tu'adhiba. Nikmat mana pula yang kau dustakan? Semuanya dari Allah. Ya. Senyum dari Allah. Kenikmatan ti Allah. Makanya kita wajib bersyukur. Lain syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Yang kedua, wabasyiril ladina amanu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa orang beriman akan diberikan segala jalan keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.